Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tahun ini tepatnya bulan Juni, yakni mulai tanggal 8 Juni hingga 23 Juni diadakan seleksi sekolah kedinasan tahun 2020. Seleksi ini memberikan peluang kepada seluruh anak bangsa untuk menempa ilmu agar dapat segera mengabdi pada negeri. Pada video ini saya akan memberikan beberapa strategi untuk dapat lulus dengan mudah dan tentunya murni hasil kerja keras dan niat baik serta kepasrahan pada ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Saran saya, sebarkan video ini pada mereka yang membutuhkan karena seleksi ini sangat bergantung pada kepedulian kita terhadap waktu. Ya, kunci dari keberhasilan usaha seseorang adalah sikap menghargai waktu. Baik, kita langsung ke titik fokus video ini. Sebelumnya, jika tidak keberatan silakan subscribe, like, dan nonton hingga selesai lalu share bagi mereka yang membutuhkan. Video ini berdasarkan pengalaman saya lulus pesenggrad 2 kali pada urutan pertama, dan saat ini saya sedang mengabdi pada negeri, sama halnya Anda nanti. Jadi, tetaplah optimis. Kita mulai dari alur ini. Jika Anda perhatikan, tahap kelima adalah hal yang paling menentukan. Maka video ini saya langsung ke pembahasan tahap kelima. Pada tahap kelima, Anda akan menjalani tes atau ujian yang komponen pertanyaannya meliputi ilmu PPKN, sejarah, matematika, dan bahasa Indonesia serta psikologi dan kepribadian. Agar persiapan tes Anda lebih tenang, segera selesaikan pendaftaran. Lalu, setelah pendaftaran selesai, langsung belajar. Ya, langsung belajar tanpa harus menunggu apakah Anda lulus administrasi atau tidak. Intinya langsung belajar. Baik, kita mulai dari materi PPKN. Pada ujian tes kompetensi dasar atau TKD, poin-poin penting yang banyak ditanyakan adalah terkait pengamalan butir-butir Pancasila dan pengingkaran butir-butir Pancasila tersebut. Sebagai contoh, salah satu butir pengamalan Pancasila adalah mematuhi peraturan lalu lintas, maka pengingkarannya adalah melanggar peraturan lalu lintas. Karena Pancasila ada 5, maka setiap sila ada pengamalan dan ada pengingkarannya. Bentuk-bentuk soal berupa redaksi panjang. Ingat, redaksi panjang, soal redaksi panjang, kemudian pilihan jawabannya juga panjang. Sehingga triknya adalah hafal butir-butir Pancasila itu. Tidak banyak, Anda dapat cari sendiri di Google. Langkah selanjutnya, baca habis rangkuman tiap-tiap bab yang ada di buku PPKN SMA kelas 10, 11, dan 12. Ingat, rangkumannya dulu. Kalau ada kesempatan, sesekali baca isi dari buku tersebut. Hal yang sama juga dilakukan saat Anda membaca buku sejarah, yaitu baca bagian rangkuman tiap-tiap bab pada tiap-tiap buku sejarah SMA mulai kelas 10 hingga kelas 12. Selanjutnya, untuk materi matematika, cara efektif siap lulus adalah belajar langsung dari YouTube. Kalau perlu, download tutorial pengerjaan soal-soal TIU. Ya, saya ulangi, soal-soal TIU. Setelah itu, coba kerjakan soal-soal yang Anda dapat dari internet dan gunakan waktu saat mengerjakan. Ingat, biasakan menggunakan waktu saat mengerjakan semua soal yang ada. Paling ideal adalah satu soal pastikan Anda dapat menjawab dalam waktu maksimal 40 detik. Saya ulangi, maksimal satu soal Anda latihan kerjakan dalam waktu 40 detik. Biasakan itu. Kalau 40 detik tidak selesai, lanjut ke soal berikutnya. Berikut adalah materi tambahan yang perlu Anda kuasai sesuai formasi atau instansi yang Anda pilih untuk mengabdi nanti.
khususnya poin yang saya tulis merah. Pesan saya, saat Anda tes TKD menggunakan komputer secara online nanti, jawab saja secara berurutan dengan fokus pada waktu, yaitu satu soal maksimal 40 detik, dan upayakan Anda menyisakan 30 menit untuk menjawab soal-soal yang Anda lompati atau ragu-ragu. Pesan moral dari saya, tetapkan niat yang baik dalam hati, maafkan semua kesalahan orang, dan perbanyak doa setelah tes, serta tetap rendah hati. Kalau perlu, rahasiakan setelah Anda sukses. Demikian video singkat ini, semoga bermanfaat dan good luck.